Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 THP 4C ingin memaparkan video tentang makronutrien protein. Nama anggota kelompok kami yaitu Hesti Aprilia Rahmawati NIM 1027, Pupu Trimuranti NIM 1028, Minfiatin Najia NIM 1087, Puswatun Hasanah NIM 1098, Sabrina Magfidawanti NIM 1106, dan Tiara Ayu Nasiro NIM 1122. Tahukah kalian, zat gizi pangan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh dikelompokkan menjadi dua, yaitu mikronutrien dan makronutrien. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral, sedangkan makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam hal ini, tentunya protein termasuk dalam makronutrien. Seperlima bagian tubuh adalah protein. Ya, semua enzim, berbagai hormon, pengangkut zat gizi dan darah, matriks intraseluler, dan sebagainya adalah protein. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat tergantikan oleh zat gizi lainnya, yaitu membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Protein dibentuk oleh berbagai asam amino yang mengandung unsur C, A, O, dan N melalui ikatan peptida. Protein bersifat amfoterik karena dapat bereaksi dengan asam dan basa. Pada pH netral, protein tidak bermuatan, dan hampir semua protein bersifat larut dalam air. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi saat karbohidrat tidak tersedia. Protein penting dalam proses pertumbuhan dan pada wanita hamil, karena 10-35% kalori harus berasal dari protein. Struktur asam amino. Pada dasarnya, semua struktur asam amino sama, yaitu terdiri dari gugus karboksil, gugus amina, dan hidrogen. Yang membedakan adalah gugus R atau rantai samping. Gugus R ini berperan untuk menentukan jenis asam amino sebagai pembentuk protein. Nah, asam amino sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Contohnya seperti isoleucin, leucin, lisin, metionin, valin, triptofan, vanillalanin, treonin, histidin, dan arginin. Yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesa oleh tubuh melalui reaksi transaminasi. Contohnya asam glutamat, alanin, asam aspartat, glutamin, dan asparagin. Pada umumnya, struktur protein bersifat labil. Hal ini dikarenakan apabila protein di dalam larutan mudah mengalami denaturasi. Protein tubuh yang mengalami denaturasi tidak dapat melakukan fungsinya semula. Struktur protein dibagi menjadi 4. Yang pertama ada struktur primer. Struktur ini mengacu pada urutan asam amino dalam rantai polipeptida protein yang diikat oleh ikatan peptida. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur ini ditentukan oleh bentuk rantai asam amino, yaitu lurus, lipatan, atau gulungan, yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Kemudian yang ketiga ada struktur tersier. Struktur ini ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberikan bentuk 3 dimensi sehingga membentuk struktur yang kompak dan padat suatu protein. Struktur ini terbagi menjadi dua, yaitu protein globular dan fibrous protein atau protein bentuk serabut. Ketiga struktur inilah yang memberikan bentuk khas pada suatu molekul protein yang menentukan sifat dan fungsi khasnya. Kemudian ada struktur quaternaire. Struktur ini struktur yang paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan protein? Kita dapat mendapatkan protein dari beberapa sumber pangan berikut. Yang pertama yaitu daging. Pada daging mengandung sekitar 15 hingga 20% protein. Yang kedua telur. Di dalam telur mengandung protein sebanyak 12,9 hingga 13,3%. Selain pada pangan hewani, protein juga dikandung dalam pangan nabati, seperti gandum yang mengandung 13 gram protein per 100 gram gandum, dan kacang-kacangan yang mengandung 21 gram protein per 100 gram kacang-kacangan. Lalu, bagaimana jika kita kekurangan atau kelebihan protein? Jika tubuh kelebihan protein, maka tubuh akan mengalami beberapa masalah. Seperti 1.
Ketosis. Ketosis adalah kondisi di mana zat kimia keton menumpuk di dalam tubuh, sehingga menyebabkan bau mulut. Selain itu, penumpukan keton juga dapat membahayakan ginjal. Yang kedua yaitu kehilangan kalsium. Asupan tinggi protein bisa menyebabkan tubuh lebih banyak membuang kalsium. Berkurangnya jumlah kalsium di dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Yang ketiga yaitu kerusakan ginjal. Di dalam tubuh, protein akan diolah menjadi asam amino. Sisa metabolisme protein menjadi asam amino akan menjadi urea yang perlu disaring dan dibuang oleh ginjal melalui urin. Inilah alasan mengapa asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja ekstra. Jika kekurangan protein, maka tubuh juga akan mengalami dampak buruk, seperti proses penyembuhan luka yang menjadi lambat. Kekurangan asupan protein dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Hal ini terjadi karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan baru. Yang kedua, rasa mudah lapar. Salah satu akibat dari kekurangan protein yang paling sering terlihat yaitu mudah lapar. Hal ini terjadi karena protein menjaga kadar gula darah tetap stabil. Bila jumlah protein tidak cukup, tingkat glukosa pun menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, edema atau pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Edema merupakan kondisi ketika penumpukan cairan pada jaringan dan rongga tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Salah satu penyebab edema yaitu kekurangan protein. Perlu diwaspadai, edema adalah gejala kekurangan protein yang parah atau bisa menyebabkan kwashiorkor. Klasifikasi protein. Protein dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan struktur molekulnya, larutannya, dan fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan struktur molekulnya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein fibrosa, fibrous, berserat, berserabut. Protein fibrosa memiliki sifat tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, asam, basa, maupun alkohol. Protein fibrosa terutama berguna untuk membentuk struktur jaringan, misalnya kolagen pada tulang rawan, miosin, keratin, serta fibrin. Dan yang kedua yaitu protein globular, bulat seperti bola. Jika dibandingkan dengan protein fibrosa, protein globular larut dalam pelarut garam dan asam encer, juga mudah berubah di bawah pengaruh konsentrasi garam serta pelarut asam dan basa. Selain itu, protein ini lebih mudah terdenaturasi, yaitu berubahnya susunan molekulnya yang diikuti dengan perubahan sifat fisik dan fisiologisnya. Dan yang kedua yaitu berdasarkan kelarutannya, protein dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, albumin. Albumin memiliki sifat larut dalam air dan larutan garam, serta dapat terkoagulasi oleh panas. Yang kedua yaitu globulin. Globulin memiliki sifat tidak larut dalam air, terkoagulasi oleh panas, larut dalam pelarut encer, dan mengendap dalam larutan garam berkonsentrasi tinggi. Dan yang ketiga yaitu gluterin. Gluterin memiliki sifat tidak larut dalam pelarut netral, namun larut dalam asam dan basa encer. Yang keempat yaitu prolamin. Prolamin larut dalam alkohol 70 hingga 80%, namun tidak dapat larut dalam air dan alkohol absolut. Yang kelima yaitu protein histon. Protein histon mampu larut dalam air dan larutan garam, tetapi tidak larut dalam amonia encer. Histon yang terkoagulasi oleh panas memiliki sifat larut dalam asam encer. Dan yang keenam yaitu protamin. Protamin memiliki sifat larut dalam etanol 70 hingga 80%, namun tidak larut dalam air dan etanol absolut, serta tidak terkoagulasi oleh panas, serta kaya akan akhirnya. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya, protein dibagi menjadi 7. Yang pertama, enzim. Sebagian besar enzim terdiri atas protein. Enzim berperan dalam hampir semua reaksi biologis sebagai katalisator. Yang kedua, alat pengangkut dan alat penyimpanan. Beberapa protein tertentu bertugas mengangkut atau memindahkan ion dan molekul-molekul kecil. Misalnya, hemoglobin mengangkut eritrosit, mioglobin mengangkut oksigen dalam otot, dan transferin mengangkut ion besi dalam plasma darah. Dan yang ketiga, pengatur pergerakan. Protein juga berperan dalam pergerakan seperti pergerakan flagella. Dan gerakan otot juga terjadi karena adanya 2 molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat yaitu penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen.
Kolagen yaitu suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk sabun. Yang kelima, yaitu pertahanan tubuh. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteria, dan sel-sel asing. Yang keenam, yaitu media perambatan impulsan. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya rhodopsin, yaitu suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Dan yang terakhir, yaitu pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor di dalam bakteri yang mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter suatu bakteri. Selanjutnya merupakan metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia yang mampu mensintesis dan memecah protein menjadi asam amino. Metabolisme protein sendiri ada 4 tahap. Yang pertama yaitu transaminasi. Transaminasi merupakan pemindahan gugus asam alfa amino pada glutamat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim transaminase. Hasil dari proses ini yaitu terdapat pembentukan amonia dari gugus alfa amino, terutama terjadi lewat konversi menjadi nitrogen alfa amino pada alfa glutamat. Selanjutnya adalah tahapan deaminasi oksidatif. Pada tahapan ini, glutamat dari tahap transaminasi akan diangkut menuju mitokondria. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase. Tahap ini menghasilkan asam alfa-keto dan amonia. Tahapan selanjutnya yaitu pengangkutan amonia. Pada tahap ini, amonia melalui vena porta akan diangkut ke hepar oleh glutamin dan diubah menjadi senyawa non-toksis urea. Reaksi ini dikatalisis oleh glutaminase renal. Tahapan yang terakhir yaitu pembentukan urea. Pada tahap ini, gugus amino dari aspartat yang berasal dari sitosol akan berkondensasi dengan gugus ureido atau karbonil dari sitrulin membentuk arginosuksinat yang dikatalisis oleh arginosuksinat liase. Penguraian arginin menjadi urea dan ornitin dikatalisis oleh enzim arginase. Jadi, ornitin akan terbentuk kembali dan akan diangkut ke mitokondria untuk kemudian dipakai lagi dalam siklus urea. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan protein. Namun sebelum itu, tentu kita harus mengetahui pengertian mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Adapun organ-organ pencernaan antara lain, yang pertama ada mulut, kedua ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan protein dalam tubuh manusia dimulai dari rongga mulut. Jadi makanan masuk ke dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut, proses pencernaan protein melibatkan kerja gigi dan air liur. Gigi dalam hal ini berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan, dan air liur berfungsi untuk membasahi makanan yang dikunyah, sehingga lebih mudah untuk ditelan. Baik di rongga mulut maupun dalam kerongkongan, protein secara khusus belum mengalami proses pencernaan yang sebenarnya. Proses selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian dia masuk ke dalam lambung. Jadi di dalam lambung, protein yang tertampung akan bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Enzim pepsin sendiri hanya akan terbentuk jika asam lambung menemukan protein dan melakukan penguraian rangkaiannya. Penguraian rangkaian protein dalam lambung secara biokimia akan menstimulasi pepsin pasif menjadi pepsin aktif. Enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu pepton dan proteosa. Kedua gugus ini merupakan polipeptida pendek yang masih belum dapat diabsorpsi oleh genjot usus. Proses pencernaan dilanjutkan di dalam usus halus. Usus halus berupa polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin dan protein yang kemudian akan bercampur dengan enzim protease, yaitu erepsin, di dalam usus halus. Protease berasal dari pankreas yang disalurkan ke usus halus melalui dinding membran. Protease mengandung beberapa prekursor yang berupa prokarboksipeptidase, krimotripsinogen, tripsinogen, proelastase, dan kolagenase.
Masing-masing prekursor protease ini akan menghidrolisis polipeptida menjadi asam amino yang berbeda-beda. Prokarboksipeptidase menguraikan asam amino dari ujung karboksil polipeptida. Lalu untuk kimotripsinogen, dia akan menguraikan ikatan peptida menjadi asam amino berupa metionin, triptofan, tirosin, asparagin, fenilalanin, dan histidin. Tripsinogen menguraikan ikatan peptida menjadi asam amino berupa arginin dan lisin. Lalu proelastase dan kolagenase akan menguraikan polipeptida menjadi tripeptida dan polipeptida yang lebih kecil. Setelah protein berhasil diurai menjadi asam amino, selanjutnya jonjot usus yang terdapat pada dinding usus penyerapan ileum akan menyerap asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein untuk dikirimkan melalui aliran darah ke seluruh sel-sel di tubuh kita. Nah, setelah makanan masuk ke dalam usus halus, kemudian dia akan masuk ke usus besar dan terakhir ke anus. Jika asam amino yang dihasilkan dari proses pencernaan protein memiliki jumlah yang berlebih, maka asam amino tersebut kemudian akan dirombak menjadi senyawa-senyawa seperti amoniak dan amonium. Pada tahap selanjutnya, semua senyawa ini kemudian dibuang melalui saluran kencing atau bersama dengan feses. Demikian video tentang makronutrien protein dari kelompok 2. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.